Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 3 semester 1. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang anggota, masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Sastra Masuk Kurikulum. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir dalam semester ini di mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dwi Raharyoso, SSMA. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Gunawan Dwi Saputra dengan NIM A1J224017. Yang kedua, Rena Yuliani dengan NIM A1J224025. Ketiga, Indri Dwi Esterina Melani Ginting dengan NIM A1J224062. Dan yang terakhir, Rafitian Syara dengan NIM A1J224007. Langsung saja kita lanjut ke materi dengan judul Sastra Masuk Kurikulum. Sastra merupakan suatu bagian terpenting dalam pendidikan di banyak negara maupun Indonesia. Dalam konteks di Indonesia, karya sastra ataupun sastra dimasukkan ke dalam kurikulum dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di mana tujuan dari dimasukkannya sastra dalam kurikulum bertujuan sebagai di mana mengenalkan nilai-nilai budaya serta mengapresiasi karya-karya sastra yang ada. Di tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, sastra biasanya diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana siswa dikenalkan pada berbagai jenis karya sastra, seperti puisi, cerita pendek, drama, dan juga novel. Lalu, di sekolah menengah atas, sastra menjadi bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang lebih mendalam, dan siswa diajarkan untuk menganalisis teks-teks sastra, dan juga memahami konteks sejarah, serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Pentingnya sastra dalam kurikulum adalah untuk membangun keterampilan literasi dan juga memperkaya pengetahuan budaya serta membentuk karakter dan wawasan kritis siswa. Sastra dalam kurikulum itu sudah diakui sejak lama sebagai salah satu bentuk elemen penting dalam pengembangan kecerdasan emosional, budaya, dan kognitif siswa. Nah, sastra dalam kurikulum itu tidak hanya mencakup karya sastra saja seperti puisi, drama, atau novel, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam budaya, bahasa, dan kreativitas. Pada kurikulum Merdeka yang diperkenalkan pada tahun 2022, sastra tetap memiliki posisi yang strategis. Sastra diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Lalu membangun karakter. Melalui karya sastra, siswa diharapkan bisa menyerap nilai-nilai moral dan etika. Kemudian meningkatkan kreativitas. Sastra mendorong siswa untuk berpikir kritis dan imajinatif. Dan yang terakhir itu mengenal budaya. Sastra menjadi cara untuk mengenalkan siswa pada sejarah, tradisi, dan budaya bangsa. Dengan adanya pembaruan kurikulum, sastra dapat diajarkan dengan lebih fleksibel dan kontekstual, memungkinkan siswa untuk lebih terhubung dengan karya-karya sastra yang relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Terkait kritik sastra yang masuk ke dalam kurikulum yang menjadikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sekarang mengeluarkan buku, namun di beberapa pihak tidak menyetujui dikarenakan adanya materi yang menyimpang dan kontroversial. Beberapa buku yang masuk dalam daftar tersebut mendapat kritik karena dianggap mengandung konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ingin diajarkan dalam pendidikan nasional. Selain itu, ada pula kritik terkait penyesuaian dengan konteks sosial budaya yang berlaku di Indonesia, di mana materi sastra dianggap perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan karakter siswa. Kemendikbudristek juga mengambil keputusannya yaitu meninjau kembali dan merevisi ulang berbagai buku-buku yang sedang bermasalah. Dan hal ini juga menjadi respon pemerintah untuk menanggapi berbagai kritikan sosial yang ada di masyarakat, seperti dari guru-guru, dari orang tua, dan berbagai pakar pendidikan lainnya. Hal yang menginginkan bahwa kurikulum pendidikan ini harus lebih mengandalkan aspek budaya dan aspek moral.
Hal ini juga dapat dijadikan sebuah pembelajaran bahwa kurikulum pendidikan saat ini harus diiringi dengan perkembangan zaman, tapi harus tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur yang menjadi identitas negara. Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek telah menarik dan merevisi panduan penggunaan rekomendasi buku sastra setelah menuai kritik dari masyarakat terkait beberapa judul yang mengandung unsur kekerasan. Penarikan ini dilakukan sebagai respon terhadap masukan dari guru, orang tua, dan pakar pendidikan yang menginginkan kurikulum lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan moral di masyarakat. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Anindito Aditomo, menyatakan bahwa tim kurator yang terdiri dari sastrawan, akademisi, dan guru melibatkan praktisi seperti psikolog anak dalam proses kurasi buku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya sastra yang direkomendasikan sesuai dengan perkembangan usia siswa. Program sastra masuk kurikulum diharapkan dapat meningkatkan literasi pendidikan karakter siswa dengan memperkenalkan karya sastra Indonesia sebagai bahan ajar. Namun, penggunaan buku-buku tersebut bersifat opsional bagi guru. Kemendikbudristek mendorong publik untuk memberikan kritik dan saran agar program ini dapat terus diperbaiki dan diimplementasikan secara efektif. Itulah materi mengenai sastra masuk kurikulum yang telah kami paparkan. Kami harap video ini dapat memberikan informasi yang sangat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.